Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sofiatul Widat, NIM 204105010057 dari kelas PS3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi makro. Apa sih itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah seringkali dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengolahan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ekonomi terbuka konvensional. Perekonomian terbuka konvensional merupakan suatu analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi atau biasa disebut dengan pendapatan nasional suatu negara dengan mempertimbangkan pengaruh dari kegiatan ekspor dan impor negara tersebut. Dalam analisis ini muncul dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yakni aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor dan aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara lain. Selanjutnya pengertian ekonomi terbuka syariah. Perekonomian terbuka syariah adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini, karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Selanjutnya, siklus aliran pendapatan ekonomi terbuka. Yang pertama itu rumah tangga. Di dalamnya ada hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan negara lain. Yang kedua ada perusahaan. Di dalam perusahaan ada hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan dunia internasional. Yang ketiga ada pemerintahan. Di dalam pemerintahan itu ada hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan perusahaan. Yang terakhir ada negara-negara lain. Di dalam negara-negara lain ada hubungan dengan rumah tangga dan hubungan dengan perusahaan. Selanjutnya alasan terjadinya perekonomian terbuka. Yang pertama itu keanekaragaman kondisi produksi, yang kedua biaya, yang ketiga perbedaan selera, dan yang keempat prinsip keuangan komparatif. Yang selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi terbuka. Yang pertama memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Yang ketiga warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Yang ketujuh, dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Dan yang terakhir, memperkuat ketahanan nasional. Perdagangan alutsista atau alat utama sistem pertahanan
dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi makro Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lugawi supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gamblang, tegas, dan jelas mampu memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan atau al-nudrat dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.